Oke, Saudara Agus. Ya, halo. Ya, halo, dari sekte mana, Bang? Katolik, Protestan? Protestan. Protestan. Ya, mantap. Ya, yang Anda sembah yang Yesus ini apakah anak Maria, Bang? Anak Maria. Apakah Maria menyembah juga sama seperti Kristen menyembah anaknya? Sama. Ada dalil, Bang? Ada. Silakan. Ada apaan? Ya? Kayak mana maksudnya? Adakah Maria menyembah anaknya sendiri? Yang kau tahu kayak mana rupanya? Loh, kok jadinya saya kan tidak menyembah Yesus? Iya. Jadi kenapa kau bahas itu? Ya harus dibahas lah. Soalnya agama Anda itu adalah agama yang diperintahkan untuk diajarkan kepada orang Islam juga supaya orang Islam murtad. Maka orang yang harus bertanggung jawab tentang hal ini adalah Kristen, abangku. Apakah Maria yang melahirkan Yesus menyembah anaknya? Abang dah cuma. Iya. Apakah Maria menyembah anaknya? Maria menyembah anaknya. Iya, sama seperti Kristen menyembah anaknya Maria. Tuhannya lah. Menyembah Tuhannya. Kenapa Maria tidak menyembah Yesus sama seperti kalian menyembah Yesus? Iya, dia lah Tuhan itu. Iya, enggak. Kalau Kristen kan menyembah Yesus. Nah, kenapa Maria tidak menyembah Yesus? Kenapa Maria tidak menyembah? Iya. Dia menyembah Tuhannya lah, dia Tuhannya. Iya, Yesus kan Maria menyembah Tuhannya. Oke. Yang saya tanya kenapa dia nggak menyembah Yesus, anaknya sendiri? Dia menyembah Tuhan itu, anaknya itu kan. Iya, kenapa tidak menyembah anaknya? Kan yang lebih tahu anaknya kan dia. Kristen menyembah Yesus kan hanya karena sok tahu. Kristen ini sok tahu. Mana aku tahu? Ya sok tahu lah. Yang harus menjadi contoh sebenarnya kan Maria. Maria yang lebih tahu tentang anaknya. Kalau anaknya itu Tuhan, maka Maria lebih dulu menyembah Yesus anaknya. Faktanya Maria sebagai ibu tidak menyembah anak kandungnya sendiri. Lantas Kristen ini kenapa sok tahu menyembah anaknya orang? Gitu loh, Bang, maksudnya. Yesus tinggi itu kemanusiaannya Tuhan. Kemanusiaannya Tuhan. Iya, mau kemanusiaannya Tuhan. Itulah yang saya tanya. Kenapa ya? Kenapa Maria orang yang paling dekat? Abang itu orang yang omongannya. Orang yang paling dekat. Orang yang paling dekat kepada Yesus itu adalah ibunya, Bang. Putar-putarnya. Ya, Anda yang muter-muter. Orang yang paling dekat dengan Yesus itu adalah ibunya. Kenapa ibunya tidak menyembah anaknya? Manusia kayak gitu, semua orang. Kenapa Maria tidak menyembah anaknya? Beda. Saudara, kenapa Maria tidak menyembah anaknya? Jangan kesamakan. Kenapa Maria tidak menyembah anaknya? Jadi sebanyak anaknya, tengoklah di jawab itu. Di mana kita bisa lihat buktinya Maria menyembah anaknya? Anakku sayang, yang adalah Tuhanku sendiri. Di mana itu dalilnya? Abang pura-pura nggak tahu, padahal abang tahu itu. Di mana dalilnya Yesus Maria menyembah anaknya? Ada di rumah. Saya lagi nggak di rumah ini. Berarti Anda cuma ngarang berarti. Ngarang memang ada. Mana? Nah, itu kan ngarang berarti. Berarti Kristen ini menyembah anaknya orang tanpa sepengetahuan ibunya. Ya iyalah, Maria melahirkan orang. Masa melahirkan ayam? Abang jangan menista gitu lah, Bang. Loh, kok jadi nista? Maria melahirkan anaknya. Anaknya itu manusia. Adakah Maria menyembah manusia anaknya? Tidak ada. Nah, kenapa Kristen yang tidak tahu menahu tentang Yesus justru mereka menyembah anak orang?
Kalau di iman kami ya itu Yesus itu Ya adalah itu Tuhan. iman Anda lah itu yang bermasalah. Karena yang lebih tahu tentang anaknya Maria adalah Maria. Dia yang netein, dia yang ngandung, dia yang melahirkan, dia yang ceboin, dia mandikan. Tapi Ya dia iya, tidak menyembah. itu kemanusiaan dia, kemanusiaannya, itu kemanusiaannya. Tapi dia tidak menyembah anaknya. Loh, nggak menyembah anaknya. Ngapain disembah anaknya? Lah, Dia menyembah Anda Tuhan. sendiri kenapa menyembah anaknya? Anaknya Maria kenapa Anda sembah? Kami menyembah ketuhanannya, bukan kemanusiaannya. Iya, kenapa? Kenapa Anda mengatakan, dari mana Anda mengatakan kami menyembah ketuhanannya sedangkan Yesus itu adalah manusia? Mana sisi ketuhanannya? Mana ada? Harusnya kan Maria juga menyembah. Harusnya kan Maria juga menyembah anaknya. Terus ditanya sama orang, Maria, kenapa kau menyembah anakmu sendiri? Maria menjawab, saya tidak menyembah anakku, saya menyembah Mana ada ketuhanannya. nyata, mana ada nyata ketuhanannya? Mana ada? Tunjukkan satu ayat di Al-Quranmu, ketuhanan Allahmu, kayak mana? Apa bukti? Kenapa larinya ke situ? Apa bukti kekuasaan dia? Coba tunjukkan. Kenapa lari ke situ? Kenapa larinya? Harus bisa Kenapa lari? Kenapa larinya ke sana? Tuhan yang betul, mana Tuhan yang benar. Iya, Salah. yang bermasalah itu Tuhan Anda, karena Tuhan Anda itu punya ibu di mana ibunya sendiri tidak pernah menyembah anaknya. Kenapa Anda sibuk menyembah anak orang? Oh, yang mengandungnya saja tidak menyembahnya. Kenapa Anda yang sibuk? Siapa yang ngajarin? Lalu ibunya sendiri yang mengandung dan melahirkan, membesarkan, mengasuh, mengasih, menyusui, tidak menyembah anaknya. Lah, ente siapa rupanya? Kan yang lebih tahu Yesus ibunya pasti kan? Benar gak? Benar. Nah, kenapa ibu yang tahu tentang anaknya tidak menuhankan layaknya Kristen menuhankan anaknya? Iyalah, kan Kristen menyembah anaknya orang. Ibunya sendiri nggak nyembah anaknya. Ibunya menyembah. Di mana? Ada Di mana? ayatnya. Di mana? Silakan, saya tunggu. Oh. Lukas. Mana? Kabur. Berat ini, berat kawan, berat. Berat kawan. Yang tahu tentang Yesus itu adalah ibu yang mengandungnya. Kenapa ini harus dibahas ya? Ini sekedar untuk menyadarkan teman-teman. Jangan kemudian memberitakan berita yang tidak sesuai dengan kenyataan gitu. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk termasuk kepada Islam, sehingga tampil ke Islam-Islaman, tampil kemudian seperti ustadz, kemudian kitabnya dibuat seperti Al-Quran, semua istilah-istilah di dalamnya itu nuansanya Islam. Ya, memancing umat Islam untuk bertanya, siapa suruh nyamar-nyamar Islam kan gitu. Oke, saudara Cici Leong, dari Hindu atau Buddha? Dari Kristen, Bang. Ya, Kristen, Katolik, Protestan?
Kristen Protestan. 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 Nah, kenapa Maria tidak menyembah Tuhan kalian yang bernama Yesus, sementara Maria adalah ibunya sendiri, dia yang tahu tentang Yesus? Ya sebenarnya kalau secara langsung Maria itu memang tidak pernah ada dalilnya menyembah Yesus. Dia menyembah Allah. Ya, berarti dia tidak nyembah anaknya. Ya istilahnya gini loh Bang, kalau konsep ketuhanan itu kan harus kita pikirkan dari dasarnya dulu. Ya, apa dasarnya itu, Bang? Nah, jadi kan kalau dibaca dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah Bang. Firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Enggak, yang dibahas ini Yesus. Yesus Iya. ini anaknya Maria Maksud kan saya dia? gini, maksud saya gini Bang, kalau berpikir mengenai ketuhanan kekristenan itu harus dari dasarnya dulu Bang. Iya, maksudnya dari dasarnya yang mana ini? Maksudnya dari dasarnya mana? Yang mana tuh dasarnya? Anak Maria tadinya adalah bukan anak Maria, lalu kemudian Ya, menjadi kalau Yesus itu kan kemanusiaannya, ya kan? ya anak Maria. Maria itu menyembah Allah, sementara Yesus itu tubuh dari Allah sendiri. Oh, berarti Maria menyembah tubuh Tuhan sendiri, yaitu Yesus. Bukan Bang, maksudnya gini, makanya tadi saya jelaskan dari awalnya dulu. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, firman yang adalah Allah di sini siapa? Yesus. Yang menjadi manusia sekarang siapa Bang? Yesus kan? Oh, Yesus. Oh. Ya, jadi maksud sampean ini Tuhan pencipta langit dan bumi ini menjadi unyu-unyu, menjadi anak-anak. Menjadi anak-anak manusia, diperanakkan oleh manusia gitu. Dia bersandiwara menjadi unyu-unyu. Gitu ya. Yang dimaksud dengan kelahiran Yesus ini bukan dari hasil perkawinan Bang. Iya, maksud saya Tuhan Anda ini bersandiwara menjadi bayi, menjadi anak-anak gitu. Bukan bersandiwara Bang. Tujuan Yesus ini ke dunia kan untuk menebus dosa manusia. Dosa itu kan upahnya maut. Kata siapa? Ya. Upah dosa adalah maut Bang. Upah dosa adalah maut. Gitu ya? Bukannya upah dosa itu adalah kemuliaan? Siapa yang bilang? Paulus. Ayatnya? Ada di dalam kitab saudara. Dari mana itu? Dia mengatakan begini, di mana ada dosa, di situ kemuliaan Tuhan akan melimpah. Iya, maksud saya ayatnya di mana Bang? Di dalam kitab Timotius. Di mana ada dosa bertambah-tambah, di situ Roma 5 nomor 20. Cuma Anda baca. Jadi dosa itu justru mendatangkan kemudian anugerah atau kemuliaan Tuhan. Itu di dalam kitab saudara. Coba Anda lihat dalam Roma 5 nomor 20. Nomor 20 dari Roma 5, sorry. Silakan. Ini ya. Roma 5 ayat 20 Bang. Iya. Di mana pelanggaran menjadi banyak, pelanggaran di sini paraptoma ya dalam bahasa Yunani. Paraptoma itu artinya dosa atau pelanggaran.
Di mana dosa bertambah banyak, di situ karunia Tuhan berlimpah-limpah. Jadi dosa itu bukan maut, dosa itu adalah karunia. Di mana dosa bertambah banyak, di situ karunia Tuhan berlimpah-limpah. Itu abangku ya. Kalau tidak ada dosa, kematian itu tidak ada kan? Ya kalau tidak ada dosa tidak ada karunia. Gitu ya bang ya. Jadi Maria ini tidak pernah sekalipun terciduk mempertuhankan, mengibadahi anak kandungnya sendiri. Sedangkan Kristen ini ya berlomba-lomba menuhankan anak Maria. Apakah Yang Maria menuhankan ini siapa sebenarnya? Sementara tadi saya menjelaskan kok dipotong gitu loh. Anda kan menuhankan anak Maria kan? Yesus Iya, itu kan? betul. Nah, Iya betul. apakah orang yang tidak menuhankan anak Maria itu berdosa? Ya manusia kan memang berdosa bang. Walaupun Ya, sekalipun dia nggak menyembah atau menyembah yang namanya manusia itu tetap berdosa. Enggak, itu doktrin. Enggak ada itu doktrin buatan kalian sendiri tuh. Sekarang pertanyaan saya, apakah orang yang tidak menyembah anak Maria itu berdosa? Yang saya tahu manusia itu berdosa bang. Kalau tidak menyembah anak Maria? Kalau tidak menyembah, ya harusnya berdosa. Berdosa. Berarti Maria berdosa dong ya? Ya bukan berarti begitu. Lah, dia tidak menyembah anaknya. Tapi dia menyembah Allah bang. Iya menyembah. Kalau menyembah Allah, Yesus juga menyembah Allah. Ya makanya tadi saya jelaskan abang potong. Maria menyembah Kan? Elohim. Ya udah sekarang giliran Anda kalau gitu. Tolong tunjukkan di mana Maria menyembah anaknya, silakan. Kalau menyembah anaknya tidak ada, tapi kita harus mencari dasarnya dulu, keilahian Allah itu bang. Dari mana asalnya Yesus itu dipertuhankan gitu. Di Yohanes 1 ayat 14 bang. Yohanes 1 nomor 14 itu firman menjadi daging, bukan Tuhan yang menjadi daging. Iya di Yohanes 1 ayat 1 kan pada mulanya adalah firman. Pada mulanya firman. bersama-sama dengan- Firman bersama-sama. Nah, terus firman itu yang menjadi daging itu apa? Tuhan turun ke bumi gitu. Maksudnya turun ke bumi. Ya iya. Yang menjelma Turun. jadi manusia. Turun berupa apa ke bumi? Ya berupa manusia lah. Jadi manusia turun dari langit. Bukan Masuk dari ke- langit. Lalu? Roh Kudus yang mengandungkan kepada Maria bang. Berarti yang turun, yang keluar dari Tuhan apa? Apa yang keluar dari Tuhan ini apa? Yang bersama-sama dengan Tuhan pada mulanya ini apa? Kok jadi aneh? Katanya tadi firman keluar dari mulut Tuhan, dari Tuhan. Yang keluar dari Tuhan ini apa? Manusia daging. Yang turun dari surga daging. Bukan menurut Ah, Tuhan, kami bukan. kalau Allah itu Bukan. kan ada Tritunggal bang. Berarti bukan Yesus dong yang turun dari langit? Loh kok bukan istilahnya seperti abang lah. Loh, gimana Coba yang saya mana tanya yang abang betul? dulu. Apakah abang punya roh? Saya punya roh, Apakah abang punya pikiran? saya punya ide, Punya daging? punya Sekarang Anda sendiri ada berapa? satu. Ya udah. Ketika kemudian roh saya terpisah dengan daging saya, apakah saya masih bisa disebut Tuhan manusia? Ya rohnya manusia dong. Apakah saya masih bisa disebut manusia? Rohnya manusia bang. Allah juga punya roh. Ketika jasad saya tinggal jasad, apakah saya masih bisa disebut manusia? Ya kan memang gimana jelas? Ya gimana Anda mau menjelaskan? Nggak bisa. Nggak bisa Anda menjelaskan. Karena itu cuma akal-akalan aja dari Anda. Ketika Tuhan berfirman kepada Gabriel
Gabriel menyampaikan firman itu kepada seorang wanita bernama Maria. Apa firman itu? Hamillah, lahirkanlah seorang anak. Itu firmannya. Jadi Yesus ini apakah firman? Bukan. Dia manusia 100% yang berasal dari firman. Jadi pada mulanya adalah ide Tuhan. Bahwa Tuhan punya ide mau menciptakan manusia tanpa ayah. Lahirlah Yesus. Jadi Yesus itu bukan Tuhan itu sendiri. Makanya Maria tidak menyembah anaknya. Nah sekarang kalau Kristen sibuk menyembah anak Maria sementara Maria sendiri tidak menyembah anaknya. Apakah Maria ini berdosa? Karena tidak menyembah anaknya sendiri. Menurut saudara, apakah Maria ini berdosa karena tidak menyembah anak kandungnya sendiri? Jadi yang Anda maksud itu Allah itu seperti apa? Allah itu yang menciptakan alam semesta beserta dengan apa yang ada di antara keduanya, termasuk menciptakan Yesus. Wujud Allah itu seperti apa? Tidak ada yang tahu wujud Allah itu seperti apa. Kenapa La tidak yasakna. ada yang tahu sementara di Alkitab tertulis loh? Di mana tertulis wujud Tuhan? Di mana? Ini memang rata-rata hotel begini bang, lama-kelamaan makin kesini makin kesono mereka ya. Iya, karena kita geledah isi perut mereka. Mimbar gereja, kita geledah buku-buku di gereja yang ada di lemari gereja itu kita bongkar habis. Ya jadinya kayak gini. Serak Iya, kan? pada robek akalnya memang. Kemarin-kemarin ini kan mereka tidak pernah terganggu, mereka nyaman menyembah Yesus, mereka merasa inilah yang benar doktrin. Ya, cuman doktrin aja mereka ini. Tidak pakai akal. Kalau pakai akal kita coba bawa ke sini. Berakal enggak mereka ini? Kira-kira. Akal-akalan aja kan? Akal-akalan. Ya, sepertinya mereka berakal, tapi akalnya robek. Bocor. Perlu dilas, perlu Iya, dilas. Bocor. Kejadian 1:27 bang, coba dibaca bang. Kejadian 1 nomor 27. Ya. Itu Dia wujud diminta. Allah loh. Di mana dikatakan wujud Allah di situ? Di mana wujud Allahnya di Kejadian 1 nomor 27? Mungkin maksud Anda 26. Coba. Nah, jadi di sini Kalau Anda membawa 27, berarti Tuhan itu ada berjenis kelamin perempuan, ada berjenis kelamin laki-laki. Kalau Anda mengatakan Tuhan itu wujudnya sama seperti manusia, manusia ada laki, ada perempuan. Berarti Tuhan Anda ada laki, ada perempuan. Cocoklah tadi saya katakan, Maria. Oh, bukan seperti itu bang. Manusia pertama itu siapa bang? Adam kan? Adam. Ya seperti Adam. Lah, tapi tidak dikatakan seperti Adam. Dia mengatakan seperti manusia. Itu kan asal-usul penciptaan bang, penciptaan manusia. Iya. Baiklah kita menciptakan manusia. Manusia. Tidak disebut Adam. Manusia di situ siapa? Adam dan Oke, istrinya. manusia pertama siapa? Adam. Ya udah. Loh, tadi katanya serupa dengan manusia. Ya memang. Serupa dengan Hawa manusia enggak? Hawa manusia enggak? Hawa itu dari tulang rusuk bang. Iya, sekarang Hawa ini manusia tidak? Ya manusia. Nah, berarti serupa gak dengan manusia? Yang pasti Allah itu wujudnya Laki-laki. Laki-laki. Berarti dia punya kelamin. Ya punya lah. Untuk apa kelamin Tuhan? Kok untuk apa? Nah, Di situ jelas dikatakan serupa. Yang namanya serupa itu sama bang, nggak ada bedanya. Iya, Punya rambut, berarti punya kuping, punya tangan, punya kaki. punya anus juga berarti. Oh ya iyalah, orang segambar kok serupa.
Berarti Tuhan Anda punya anus. Punya. Untuk apa anusnya? Tuh kok untuk apa? Pakai kentut, jadinya bunyi petir, guntur, dum. Itu kentutnya Tuhan Anda. Sementara di dalam kitabnya Yahudi 2 Samuel 7:22, Tuhan pencipta langit dan bumi itu tidak serupa dengan makhluk. Tidak serupa dengan manusia. Kok Anda mentafsirkan kitabnya Yahudi begitu? Itu kan bukan kitab Anda. Itu kitabnya Yahudi. Anda tafsirkan sesuai dengan doktrin Roma. Dewa menjalma menjadi manusia. Itu ajaran Romawi, Katolik. Sedangkan Tuhannya orang Yahudi dikatakan di dalam 2 Samuel 7:22, Tuhan itu tidak serupa dengan manusia. Inilah kesalahan fatal yang dilakukan oleh Kristen. Jadi ketika hujan deras, Tuhan kencing. Parah. Ketika malam gelap, mata Tuhan lagi tertutup. Kalau Tuhan punya seperti manusia, berarti dia punya telinga. Untuk mendengarkan siapa dan mengetahui siapa yang ada di belakangnya, dia harus nengok dulu. Kenapa begitu? Karena dia mensifati sifat makhluk. Sementara Tuhan itu maha mendengar. Bagaimana mau mendengar kalau telinganya kayak telinga manusia? Maha melihat. Bagaimana kalau matanya seperti mata manusia terbatas, telinganya terbatas. Punya rambut, berarti dia butuh sampo. Tubuhnya seperti, wujudnya seperti manusia, berarti dia butuh pakaian. Pakai sepatu, pakai sendal, butuh sempak juga. Bahaya ini. Ada anusnya berarti dia makan. Ada anusnya berarti ada lambung. Ada lambung berarti ada usus. Usus berarti ada limpa, ada hati, ada mama Manrase yang gue tahu. Inilah konsep yang paling konyol yang dianut oleh agama Kristen, di mana agama Kristen ini bukan ajaran Yesus Kristus anak Maria. Ini adalah ajaran Paulus yang menerima bisikan dari padang gurun. Jadi kembali kepada tema saudara, yang lebih tahu tentang Yesus, anaknya Maria adalah ibunya Maria sendiri. Maria lah yang tahu tentang si bayi yang dilahirkannya, apakah dia Tuhan atau bukan Tuhan. Kalau sekiranya anaknya itu adalah Tuhan, dialah manusia pertama yang akan mempelopori kemudian pengajaran khotbah di tengah-tengah Bani Israel. Wahai Bani Israel, anakku ini adalah Tuhan, sembahlah dia. Pada masa bayi, Maria sudah sampaikan itu kepada orang-orang. Tapi faktanya, nanti dari barat Katolik yang menginformasikan kalau Yesus yang disalib itu adalah Tuhan. Sepupunya Yesus tidak pernah. Saudara sekandungnya Yesus, Yakobus, Yudas, Yusuf, tidak pernah mengajarkan kalau kakaknya itu atau adiknya itu adalah Tuhan. Yohanes Pembaptis sepupu sekali. Elisabet ponaan. Zakaria itu adalah omnya Yesus. Tapi kenapa tidak pernah menginformasikan kalau kerabat mereka itu adalah Tuhan? Malah kalau kita melihat di dalam Markus 3 nomor 21, keluarga besar Yesus menganggap Yesus itu gila. Bukan menganggapnya Tuhan. Markus 3 nomor 21. Jadi yang lebih tahu tentang Yesus adalah keluarganya. Keluarganya mengatakan bahwa dia gila. Pada waktu kaumnya mendengar itu, maka kemudian agak kesal kepada Yesus. Kamu anakku, aku dan bapakmu Yusuf mencemaskan kamu. Kenapa kamu begitu? Jadi Maria, keluarga Maria, bapak tirinya Yesus, tidak ada sedikit pun menganggap Yesus anaknya itu adalah Tuhan. Boro-boro Tuhan. Malah mereka menganggap Yesus gila. Markus 3 nomor 21. Nah ini Kristen ngapain sibuk bikin karangan-karangan Yesus Tuhan, dia adalah dua natur serupa dengan Tuhan, turun ke bumi, dari firman menjadi daging, meledak. Dari mana ilmu itu kalian dapatkan? Apakah seorang gila bisa membangkitkan orang yang meninggal?
Ya justru karena itu saya juga bertanya, kenapa keluarganya menganggap Yesus gila? Tanya sama keluarganya. Makanya itu bukti bahwa dia bukan Tuhan. Keluarganya aja menganggapnya gila kok. Kenapa justru Anda yang menganggap orang gila nggak mungkin punya murid, Bang. Ya udah, kau sampaikan kepada keluarganya. Kan yang tahu Yesus, siapa Yesus ini kan keluarganya. Bukan Ngapain ente. saya tanya keluarganya? Anda yang Ya bercerita, karena keluarganya Anda menganggap dari Yesus mana? gila. Karena Anda keluarganya dapat cerita dari mana? Markus 3 nomor 21. Di situ tidak ada kata-kata yang mengatakan keluarga Yesus bahwa Yesus itu gila. Baca dulu, coba Anda baca. Berani nggak Anda baca? Markus Berani berapa? nggak Anda baca? Markus 3 nomor 21. Pokok perpustakaan lagi dia. Berat memang berat. Karena Anda melantik anaknya orang jadi Tuhan. Oke, itu kan masih anggapan manusia. Anggapan keluarganya. Keluarganya menganggap Yesus ini gila. Lalu Anda sendiri yang bukan keluarganya menganggap dia Tuhan, kan lucu. Gimana ceritanya? Ilmu dari mana ini? Yesus itu dianggap gila oleh keluarganya. Apakah Abang bisa menjelaskan di Nggak bisa Bang, suara Anda hilang. di dalam ini? Di dalam Di mana? Yohanes 8 nomor 58. Coba Bang. Saya coba dijelasin dulu itu. Ketika berbicara Yohanes 8, Anda harus memulai di data nomor 15-nya. Coba Anda lihat di sana apa yang diterangkan. Apa yang diterangkan kemudian di sana, Bang? Di sana Coba. Yesus mengatakan saya tanya dulu, di dalam Islam apakah ada Nabi Abraham? Ada. Oke. Di situ dikatakan sebelum Abraham jadi atau ada, Yesus sudah ada, Bang. Iya, kemuliaannya, betul itu. Benar. Nah, sekarang Abang katakan Yesus itu mulia. Tadi Abang bilang gila, gak waras. Nah, gimana Yang sih Abang menganggap gila bukan saya, Cak Kangkung. Yang Iya, tapi menganggapnya Abang gila. percaya kan bahwasanya Yesus itu gila? Saya tidak Ya, dengan percaya. membaca ayat itu, Anda jadi percaya kan? Saya tidak percaya. Kita berbicara mengenai skala prioritas keluarganya. Keluarganya menganggap Yesus itu gila. Kenapa Anda justru menganggapnya Tuhan? Ini berbicara mengenai Bible. Keluarga Yesus menganggap Yesus gila. Bukan menganggapnya Tuhan. Boro-boro menganggapnya Tuhan, malah menganggapnya gila. Nah, ente yang bukan keluarganya justru menganggapnya Tuhan, kan lucu. Keluarganya sendiri menganggap dia gila. Jadi keluarganya tidak ada menuhankan Yesus. Lalu kenapa kalian justru menuhankan Yesus? Karena hanya Yesus yang berani mengatakan hanya dia jalan ke sorga, Bang. Iya, apakah ucapan itu juga tidak berlaku kepada Bani Israel termasuk ibunya? Ya, itu berlaku. Nah, kenapa ibunya tidak menuhankan Yesus, anaknya? Karena Maria sudah tahu bahwa dialah Allah. Terus Allah kenapa itu. dia nggak sembah kalau begitu? Kenapa dia nggak sembah anaknya? Menyembah Allah dengan menyembah Yesus itu sama saja. Kalau begitu kenapa Anda harus menyembah Yesus? Kenapa tidak menyembah Allah saja? Ya karena menurut iman kami, Yesus itu adalah Allah. Ya, menurut Maria, Bang, Allah itu di sorga, Bang. Yesus yang datang ke dunia. iya menurut Maria, Anda kan mengatakan menurut Kristen Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Menurut Maria gimana? Kan Anda sendiri yang ngomong ngarang-ngarang cerita. Yesus adalah Allah sendiri. Kan itu karangan Anda sendiri. Itu kan karangan sendiri. Maria loh, Maria orang yang paling dekat yang menggendong anaknya. Anakku sayang, yang konon adalah Tuhanku sendiri. Kan dia sendiri yang tahu anaknya. Kenapa ini yang sibuk?
Di mana kemudian seorang ibu Tuhan menyembah anak Tuhan? Di mana? Kan ini yang hal yang sangat penting. Karena yang tahu Yesus itu bukan ente, yang tahu Yesus itu ibunya. Jadi tolak ukurnya adalah ibunya. Tidak mungkin ibunya itu penghuni neraka, nggak mungkin. Karena dia tidak mungkin penghuni neraka, maka dia wajib kemudian menyembah Yesus kalau memang Yesus itu Tuhan. Faktanya dia sembah enggak? Enggak. Berarti kalau dia tidak menyembah Tuhan Yesus, berarti dia masuk neraka. Berarti orang yang melahirkan Tuhan Anda orang neraka. Gimana ceritanya tuh? Ibu Tuhan adalah Tuhan. Ibu Tuhan masuk neraka. Hah? Ibu Tuhan masuk neraka. Betapa tega ibunya, anaknya. Sungguh teganya. Aku yang melahirkanmu. Aku juga kau masukkan ke neraka. Apa balas budimu? Aku yang membesarkanmu, aku yang mengandungmu, tapi aku tidak menyembahmu. Kau balas aku dengan neraka. Aku tidak pernah menyembah anakku sendiri. Jadi hukuman untuk aku apa? Neraka apa surga? Surga. Nepotisme berarti. Tuhan nepotisme. Mentang-mentang ibunya, meskipun tidak menyembahnya, masukkan ke surga. Ya. Katanya Tuhan maha adil. Cobalah pakai logikanya dulu. Pakai logika. Jadi sekarang itu pendeta, pastor, oh paling jauh. Yesus adalah Tuhan kita, nenekmu kiper. Oh Maria sendiri yang anaknya kok nggak pernah kayak gitu kali. Maria jangankan mengatakan dia adalah Tuhan, dia nganggap malah anaknya gila. Kalian ini sadar nggak sih? Yang tahu Yesus itu adalah ibunya. Yang tahu lubang pantatnya, yang sedih mencucikan, yang mandikan, semua itu adalah ibunya. Percaya sama saya. Apakah ibunya ini mati, meninggal dunia sebelum Yesus ini kemudian lahir ke dunia? Tidak. Maria ibunya membesarkan sampai pada kenabiannya. Pada saat kemudian dia sampai kepada titik terakhir, ibu kandungnya menemaninya. Pertanyaannya, ibu kandung yang menemaninya ini menyembah tidak Yesus? Tapi di situ Maria percaya Kalau dia anaknya gila. Bukan. Lah itu dalilnya begitu. Markus 3 nomor 21 tadi kan jelas itu. Borok-borok menganggapnya Tuhan, yang dianggapnya gila. Sekarang begini, yang lebih tahu tentang Yesus siapa? Anda atau ibunya? Itu dulu. Dan kalau Yesus itu adalah Tuhan, maka orang pertama kemudian yang harus dia selamatkan supaya dia dituhankan, ibunya. Ibunya dong. Hah? Jadi dia pilih-pilih. Jadi dia membiarkan ibunya masuk neraka gitu. Oh enggak. Maria juga percaya kepada Yesus, Bang. Percaya sebagai orang gila. Anak Allah. Di mana Maria mengatakan anaknya adalah anak Allah? Di mana? Coba. Pada saat malaikat datang menghampiri dia, memberitahu, engkau akan mengandung seorang anak laki-laki. Engkau akan menamainya Yesus. Terus? Jadi situ kan malaikat memberitahu. Iya, apa yang dikatakan kemudian oleh Maria? Maria akan mengandung anak Allah. Di mana dalilnya mengandung anak Allah? Parah kali, bah. Marah ini. Kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak, hendaklah engkau menamai dia Yesus. Anakmu, kata malaikat Gabriel. Anakmu itu anakmu. Jadi dia bukan Tuhan. Gitu kawan. Maria memang mengakui ini anaknya ini adalah anak suci yang dikandung karena izin Allah, izin Tuhan. Tapi Maria tidak pernah mengajarkan, tidak pernah kemudian mempraktikkan bahwa yang dilahirkan ini adalah Tuhan. Hanya Kristen. Sehingga pola ini terjadi. Maria punya anak disembah oleh orang Kristen. Karena orang Kristen menganggap dia adalah Tuhan. Nah,
Supaya kita tahu apakah Kristen ini betul, tanya ibunya, "Weh Maria, ya paman, apakah anakmu itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi? Apakah kau menyembahnya?" Tidak. Maria menyembah Tuhannya Yesus. Yang mengutus anaknya datang sebagai rasul bagi Bani Israel, Maria sembah. Itulah yang mereka sebut Hashem. Maria menyembah Hashem, bukan menyembah anaknya. Kristen menyembah anaknya dengan menganggap bahwa anaknya adalah Elohim itu sendiri. Itu kan doktrin dogma. Yang lebih tahu tentang Yesus ya ibu kandungnya dong. Adakah ibu kandungnya kemudian mengajarkan, sembah anakku, dia adalah Elohim. Karena yang bisa menjelaskan anaknya ya ibunya Yesus. Ibunya Yesus. Bukan Paulus. Inilah anakku yang kekasihi, kepadanya aku berkenan. Nah, itu dikasihi, kepadanya aku berkenan. Dia anak Maria. Maria mendengarkan itu enggak? Mendengarkan. Apakah Maria seketika itu menyembahnya? Tidak. Tapi Kristen, akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, siapa itu? Yang keluar dari kubur. Jadi Maria tidak menuhankan anaknya Yesus Kristus karena Maria tahu anaknya adalah anak manusia yang diurapi Tuhan. Dia diutus untuk menyelamatkan Bani Israel sebagai nabi bagi Bani Israel. Kenapa dia tidak menyembah Kristus yang disembah oleh Kristen? Karena Kristus yang disembah oleh Kristen itu adalah bukan anak Maria, melainkan Kristus yang keluar dari kubur. Kristus yang menerima kuasa dari iblis. Sehingga dia mengatakan, kepadaku telah diberi kuasa, pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Nah itu bukan murid Yesus, bukan Yesus, anak Maria itu beda. Jadi kenapa Maria tidak menyembah anaknya? Karena memang anaknya bukan Tuhan. Kenapa Kristen menyembah kemudian Yesus? Karena yang disembah oleh Kristen bukan anak Maria. Makanya tidak pernah nyambung. Ini kita sudah hampir 4 jam. Tidak pernah nyambung. Kenapa tidak pernah nyambung? Karena saya mempertanyakan Maria dengan anaknya yang adalah manusia. Sedangkan kalian menyembah Yesus Kristus yang bukan anak Maria. Anda sulit untuk menyambungkan antara Maria dengan anaknya dengan Kristus yang Anda sembah. Anda sulit. Kenapa sulit? Karena memang sejatinya antara Maria dan anaknya dengan Kristus dan Paulus itu adalah menceritakan 2 Yesus yang berbeda. Yesus anak Maria bukan Tuhan. 2 Dia Yesus yang utusan. berbeda. Satunya lagi mana, Bang? Ya yang kau sembah itu. Yang satu lagi? Anak Maria. Lah, Itu 2 oknum yang berbeda. siapa yang bilang? Paulus yang bilang. Pak Ulus. Iya. Sekarang kutanya, Maria melahirkan manusia atau bukan? Iya betul, Yesus manusia Ah. 100%. 100%. Yang datang kepada Paulus manusia atau bukan? Manusia. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Intinya yang kami percaya, yang mengatakan itu malaikat sendiri. Paulus mengatakan Yesus Kristus yang datang kepadanya itu bukan manusia. Galatia 1 nomor 1, nomor 11, nomor 12. Jadi Kristus yang datang kepada Paulus dengan Kristus yang datang kepada kandungan Maria itu adalah 2 pribadi yang berbeda. Paham? Yang keluar dari perut Maria itu adalah Kristus manusia. Yang keluar dari kubur yang mendatangi Paulus itu adalah Kristus yang bukan manusia. Mana buktinya? Galatia 1, nomor 1, nomor 11, nomor 12. Itu adalah Kristus yang berbeda. Makanya Yesus Berarti mengatakan kepada muridnya, di dalam- dengar. Oke. Makanya Yesus berkata kepada murid-muridnya, waspadalah kepada Yesus palsu. Jadi ketika ada yang berkata ada Yesus di gurun, ada Yesus dalam bilik, kata Yesus apa? Jangan kau percaya, itu bukan aku. Matius Oke, 24. yang Anda katakan tadi bukan Kristus manusia. Iya.
Paulus yang Berarti- katakan. Paulus yang bilang. Oke. Hmm. Iya, maksud saya itu bukan Kristus manusia. Iya. Sedangkan Oke. Kristus yang datang kepada Maria adalah Kristus manusia. Iya, bentar dulu Bang. Aku jawab pertanyaan saya aja. Ya. Yang abang maksud tadi bukan Kristus manusia. Yang datang ke Paulus. Ya, bukan Kristus manusia. Ya. Berarti di dalam Lukas 2 ayat 11 malaikat berbohong dong. Enggak, itu anak Maria itu. Ya udah, Itu anak malaikat mengatakan dia Tuhan, Bang. Tidak ada dikatakan Tuhan di situ. Lukas 2 ayat 11. Saya bacakan. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, jelas kan Nah. Tuhan. Iya, Kristus Tuhan, maksudnya Kristusnya Tuhan. Kristusnya Tuhan gimana? Itu pakai tanda Kristus baca, itu Bang. apa? Ada koma, Bang. Kristus itu apa? Kristus adalah Ya, itu makanya abang tengok di situ ada tanda bacanya loh. Itu Kristus Tuhan bukan itu zaman, terjemahan, itu terjemahan Indonesia, itu terjemahan Indonesia. Ya. Bahasa aslinya itu bukan, tidak ada koma. Bahasa Yunani itu tidak pakai koma, tidak kenal koma. Sekarang definisi Kristus apa? Bang. Yang aslinya itu mana? Kristus adalah, tunggu dulu, Kristus adalah, Loh, kok abang motong-motong jadinya? iya, Kristus adalah, Yang diurapi, Paman. apa yang diurapi? Kucing. Manusia, Paman. Manusia. Siapa yang mengurapi? Tuhan. Tuhan. Berarti terjemahan yang sebenarnya adalah pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Itu terjemahan aslinya. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, manusia yang diurapi Tuhan. Diurapi Tuhan, diurapi oleh Tuhan maksudnya. Tapi karena Lai mencoba untuk menggiring Anda percaya Yesus itu adalah Tuhan, maka dia tidak terjemahkan Kristus. Padahal Kristus itu adalah manusia yang diurapi Tuhan. Jadi terjemahannya adalah, kecuali orang yang menggunakan akal ya boleh. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Tidak ada tanda koma. Itu penipuan. Bahasa Yunani tidak mengenal tanda koma. Tidak ada tanda koma di abjad Yunani. Jadi yang lahir ini adalah manusia yang diurapi Tuhan. Sedangkan yang datang kepada Paulus Kristus juga, tetapi bukan manusia. Kresek ya. Hujan di sini abangku, hujan. Gerimis, Makassar, gerimis. Makanya ada suara ini di YouTube ya. Ada suara gerimis, itu kreseknya karena hujan. Saya di lantai 2, plafonnya tembus suara seng. Hujan di Makassar sebesar kelereng. Gitu ya. Jadi Kristus yang lahir adalah manusia yang diurapi. Sedangkan Kristus yang datang kepada Paulus adalah bukan manusia. Baca Galatia 1 nomor 1, Galatia 1 11 12. Yang datang kepada Paulus itu bukan manusia, tetapi bernama Yesus Kristus. Berarti ada dua Yesus Kristus. Yesus Kristus yang adalah manusia dan Yesus Kristus yang bukan manusia. Yang mana yang disembah oleh Kristen? Yang disembah oleh Kristen bukan anak Maria. Makanya tadi nggak nyambung. Karena Maria tidak pernah menyembah Kristus. Kristen menyembah Kristus karena memang ada Kristus yang ingin disembah. Di mana itu tertulis ada Kristus ingin disembah? Anda baca di dalam Lukas 4 nomor 6. Iblis membawa Yesus kepada gunung yang tinggi. Lalu iblis ini memperlihatkan bumi, dunia beserta segala kemegahannya. Lalu iblis berkata kepada Yesus, Yesus, segala kemegahan dan kemuliaan dunia akan aku berikan kepadamu jikalau engkau menuhankan aku. Sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Apakah Yesus anak Maria menerima? Tidak menerima. Lalu siapa yang menerima kuasa dari Yesus? Dari iblis? Makhluk yang dikubur. Yang keluar dari kubur. Begitu dia keluar dari kubur, dia katakan apa? Kepada aku telah diberi kuasa di bumi, pergilah jadikan seluruh bangsa menjadi muridku. Itu siapa itu? Yesus tidak, anak Maria tidak, itu siapa? Yang menerima kuasa ini siapa? Kristus palsu.
Itulah yang saudara sembah. Makanya Maria tidak menyembah anaknya. Maria sayang anaknya, iya, tapi dia tidak menuhankan. Sedangkan Kristen menuhankan Kristus yang memang minta disembah. Sembahlah aku, ikutlah aku. Itu. Makanya Paulus mengajarkan barang siapa yang berkata Yesus Kristus adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Maksudnya Yesus Kristus yang datang kepada Paulus. Anak Maria tidak pernah datang kepada Paulus, tidak pernah. Anak Maria tidak mengenal Yesus. Anak Maria tidak mengenal Paulus. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Di ajaran kami tidak ada dua Kristus, Bang. Jadi Anda tidak percaya ketika Yesus mengatakan sebab Kristus palsu. Anda tidak percaya itu? Kalau itu ada. Berarti ada Kristus lain daripada Kristus anak Maria, betul? Itulah yang palsu itu, bukan Nah Kristus itu anak makanya Maria. saya ulang lagi. Berarti sekarang Anda sudah percaya bahwa ada dua Kristus? Ada, dua Kristus ada. Cuman yang palsunya bagus. keluar dari anaknya Maria. Bagus. Ada dua Kristus. Tepuk tangan lagi sekali lagi. Anda sudah masuk di situ berarti. Pemahaman Anda sudah mulai masuk. Ketika Anda sudah mengatakan ada Kristus palsu ini manusia atau bukan manusia? Bukan manusia. Bukan manusia. Yang datang kepada Paulus manusia atau bukan manusia? Yang datang sama Paulus bukan manusia. Nah, berarti dia adalah Kristus palsu atau asli? Yang berhubungan dengan Paulus itu bukan Kristus yang asli. Ya, bagus. Mantap. Anda mungkin keseleo lidah, tapi itu Tuhan yang menunjukkan Anda itu. Yang datang kepada Paulus itu bukan Kristus asli, bukan. Kan Yesus mengatakan dalam Matius 23, apabila ada orang berkata ada Kristus di gurun, ada Kristus di dalam bilik, kata Yesus apa? Jangan kamu percaya. Ketika Paulus mengaku bertemu dengan Kristus di bilik, nasihat Yesus, jangan kau percaya. Kapan kau percaya kamu akan tersesat? Makanya kembali kepada tema kita, kenapa Maria tidak menuhankan Kristus? Karena memang anak Maria tidak pernah minta untuk disembah, untuk dituhankan. Kenapa Paulus dan in the gang Kristen menyembah Kristus? Karena memang iblis minta untuk disembah. Loh, kok iblis mengaku Kristus? Yes, karena Yesus sendiri mengatakan, waspadalah kepada Kristus palsu. Berarti ada Kristus palsu dan Anda sudah iakan. Saya kira cukup saudara, Anda boleh istirahat, Anda boleh rehat sejenak, renungkan, pikirkan. Sejauh mana Anda memahami, kemudian ya Anda dalami betul-betul Bible, khususnya Matius 24, Anda dalami baik-baik. Matius 24, Matius 7, dalami baik-baik. Matius 15, dalami baik-baik. Anda akan sampai kepada kebenaran. Oke, saya rasa begitu. Buat semua. Ya, Saya pamit dulu. silakan. Iya. Mantap. Makasih Bang, sehat selalu. Pasien selanjutnya. Ya, selamat sore, Junta. Sore, Bang. Oh iya, dari Kristen atau Muslim, Bu Junta? Kristen. Bu Junta. Oh, Kristen. Oke, silakan. Ini temanya tadi apa ya? Ibu Yesus menyembah siapa? Itu pertanyaannya dikutip dari ayat mana, Bang? Dari mana abang-abang sekalian tahu kalau Ibu Yesus tidak menyembah Yesus? Sementara sebelum Yesus dikandung, malaikat juga sudah menyampaikan kepada Maria bahwa dia akan mengandung mana itu? Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus.
Dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang sangat tinggi. Ya. Terus Maria menuhankan anaknya gitu maksudnya. Kalau menuhankan itu kan dimana kita menghormati dia, menganggap dia sebagai junjungan kita. Ya Maria juga. Di mana dalilnya itu? Di mana dalilnya Maria menganggap Yesus junjungan? Di mana dalilnya?